Kula paringi mukadimah tentang masalah kafir atau tidaknya orang yang meninggalkan sholat. Kemarin kula ringkes nggih untuk mukadimah ini dalam rangka apa, nanti kita potong, siapa tahu mau nanti disebarkan atau mungkin disampaikan kepada ustadz yang lebih senior nggih. Apakah benar pemahamannya seperti ini, seperti itu? Karena apa? Karena banyak sekali hadis maupun Al-Qur'an yang ternyata itu seolah-olah bertentangan. Sholat bertentangan. Jadi ada hadis yang menyatakan bahwasanya orang yang tidak sholat itu kafir, dan ada hadis yang menyatakan bahwa orang tidak sholat tidak kafir. Sehingga para ulama untuk mensikapi perbedaan di antara hadis yang kelihatan berbeda itu adalah ada beberapa cara. Yang pertama yang paling bagus adalah dijamak, yakni dipahami jadi satu dijamak. Jadi hadis yang saling bertentangan itu dijamak. Ini metode yang terbaik. Tuh, metode kedua kalau tidak bisa dijamak dan ternyata memang benar-benar tidak bisa disatukan, maka di situ ada metode nasah mansuh. Jadi yang pertama itu dihapus, yang selanjutnya yang akhir itu ada metode nasah mansuh, sebagaimana masalah toa arak arak itu pertama kali tidak diharamkan, yakni yang penting mendemlah, yang penting gak sholat, gak haram. Terus akhirnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jenenge nasah mansuh. Jadi ada jamak, ada nasah mansuh. Terus kemudian karena mungkin tidak bisa menjamak dan tidak ada peluang untuk nasah mansuh karena tidak diketahui pula dahulu yang mana, maka biasanya para ulama memakai metode tarjih. Nah, sebagaimana yang dipakai oleh Muhammadiyah, biasanya tarjih, yakni ini dalil sama-sama sahih, sama-sama kelihatan kuat, sama-sama sharih jelas, terus akhirnya apa? Ditarjih mana yang lebih kuat itu. Nah, metode tarjih ini dia tidak menyalahkan yang tidak kuat, dia hanya memilih saja. Ya, saya memilih pendapat yang lebih kuat. Adapun Anda memilih yang lainnya terserah, sehingga tidak menyalahkan yang lain, jenis tarjih. Jadi ada tarjih, jadi ada nasih mansuh, ada jamak, ada tarjih. Nah, nek kula niku sering menemukan niku dijamak. Sehingga hadis yang menyatakan orang yang tidak sholat itu keluar dari Islam, baik hadis maupun Al-Qur'an, dan hadis yang menyatakan bahwa orang yang tidak sholat itu tidak kafir, itu dijamak. Bisa, karena hadisnya sama-sama sahih. Nanti insya Allah kulo jamak, sehingga nanti bisa mungkin kok kulo potong, terus mungkin bisa bagi ikhwan sekalian, seandainya mungkin mempunyai kenalan misalkan ustadz yang lebih senior, bisa ditanyakan, kan seperti itu. Kita kan harus seperti ilmiah seperti itu, dan juga nanti masalah hukum jamaah juga seperti itu, kulo terbuka, misalnya nanti dipotong atau bahkan utuh ditanyakan kepada ustadz yang lebih senior. Nah, mboten napa-napa. Ini jenenge ilmiah. Karena apa? Kulo niku belajar niku dulu niku awalnya niku dari kiai-kiai NU, karena background kulo NU, dan pemahaman tentang sholat jamaah itu dulu sunnah muakkad dan fardu kifayah. Kemudian kulo belajar lagi tenggene salafi. Ternyata di situ ada pemahaman lagi bahwa wajib fardu ain, dan kulo belajar juga di orang Muhammadiyah. Dan ternyata setelah kulo kumpulkan, ternyata itu bisa dijamak itu loh. Bisa dijamak. Nah, termasuk ini nanti hadisnya tak tunjukkan, ini singkat yakni bahwasanya hukum orang yang meninggalkan sholat dulu. Bapak sampun ketemu mungkin sak balik kula ngringkes yang pertemuan kemarin lusa tentang orang yang meninggalkan sholat kafir atau tidak, nanti baru masuk masalah sholat jamaah. Nah, yang jelas kemarin itu bahwasanya orang yang meninggalkan sholat itu ulama memang berselisih pendapat. Ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan tidak. Dan ulama sepakat yang menentang wajibnya sholat pasti kafir. Itu kesimpulan pertama. Terus kemudian orang yang meninggalkan sholat diancam neraka napa nika? Sakor. Mulane masalah kakum fi sakor. Pokoknya wong sing gak sholat wis mesti diancam neraka sakor, itu sing pasti. Nah, wis pasti niku diancam neraka sakor. Terus kemudian orang yang sholat tapi lale, saenake dhewe, dia terancam neraka wel, gitu nggih. Mulane wong kudu tenanan, asline kan ngoten nggih. Neraka wel, ini sepakat nggih. Nah, hadis-hadis tentang wajib kafire orang yang meninggal salat di antaranya hadisnya nggih, inna bainar rajuli wa bainasyirki wal kufri tarkas shalah nggih.
Sesungguhnya pembatas antara seorang laki-laki dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Ini maknanya berarti ini orang meninggalkan sholat kafir gitu. Nah, itu hadisnya sudah jelas, sorry itu jelas itu. Di antaranya lagi al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-shalah faman taraka faqad kafara. Perjanjian antara kami dan mereka yakni orang-orang musyrik adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat dia telah kafir. Sorry jelas. Ngoten nggih. Sorry jelas. Dan masih banyak lagi tentang kafire orang yang meninggalkan sholat nggih. Adapun hadis yang menunjukkan orang yang meninggalkan sholat tidak kafir adalah yang pertama hadis tentang bitokoh. yakni orang yang dihisab oleh Allah tidak mempunyai amal baik sama sekali kecuali hanya lafadz la ilaha illallah saja nggih. Jenenge bitokoh, nanti bisa dicek hadisnya, nanti kepanjangan nih hadis bitokoh. Dan ketika ternyata amalannya hanya satu tok itu nggih, yakni berupa apa itu la ilaha illallah tok, nggak ada sholat sama sekali, bahkan 99 amal yang sejauh mata memandang setiap satu bitokoh itu nggih, setiap satu catatan, satu catatan itu sejauh mata memandang nggak ada amal baik sedikit pun, apalagi sholat nggak ada. Kemudian dia sudah berputus asa, dia kira dia masuk neraka, kemudian Allah menunjukkan dia masih punya amal yakni lafadz la ilaha illallah, terus diampuni oleh Allah masuk surga. Ini menunjukkan orang yang tidak sholat bisa masuk surga. Dan bahkan bisa diampuni Allah tanpa disiksa, meskipun ancamannya neraka sakor gitu. Terus kemudian hadis berikutnya yang lebih jelas lagi, yakni hadis Ubadah bin Somit. Dia ini riwayat Imam Abu Daud dan disahihkan nggih. Ini perlu diperhatikan nggih. Ini riwayat Imam Abu Daud disahihkan Syekh Nasiruddin Albani. Di dalam kitab apa? Di dalam kitab Sunan Abu Daud nggih. Jadi di dalam kitab Sahih Abu Daud disahihkan oleh Syekh Albani, yakni hadis Ubadah bin Somit. Lafaz hadisnya begini nggih. Pulau ulangi lagi nggih, kersane nanti ketika dipotong bisa sampai kepada misalkan orang yang lebih senior timbang kula kan ngoten nggih. Jadi khamsu sholawatin nggih. Salat 5 waktu katabahunallahu 'alal ibad yang Allah telah mewajibkan kepada para hamba, yakni salat 5 waktu itu nggih. Faman jaa bihinna lam yudayyi minhunna istifafan bihaqihinna nggih. Barang siapa yang dia meninggal nggih, datang kepada Allah membawa amalan salat 5 waktu dengan dia tidak menyia-nyiakan, tidak meremehkan salat 5 waktu, kana lahu indallahi adan yudkhilul jannah. Adalah baginya mendapatkan janji Allah masuk surga. Pokoknya wong gak ngremehno salat 5 waktu, salate penuh dijamin karo Nabi Muhammad masuk surga. Maka apa Allah menjanjikan Allahu indallahi ahdan yudkhilul jannah. Lah iki dalil yang kedua ini lanjute. Wa man lam ya'ti bihinna, dan barang siapa yang datang kepada Allah tidak membawa salat 5 waktu, gak gelem salat, Pak. Nggih. Falaisa lahu indallahi ahdun, maka tidak ada baginya janji masuk surga. Ora dijanji Allah masuk surga. Piye? Terus Nabi Muhammad insya'a adzabahu, jika Allah menghendaki Allah menyiksanya, wa insya'a ghafarahu, jika Allah menghendaki Allah mengampuninya. Allah saya ngono, Allah menghendaki saya diampuni koyo hadis bitokoh, ternyata masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seperti itu. Dan ini menunjukkan berarti orang yang tidak meninggal menghadap Allah, tidak membawa amalan sholat 5 waktu sama sekali, tidak kafir karena masih bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhirnya apa, dijamak antara yang mengatakan kafir dan ini mengatakan tidak kafir. Berarti sing dimaksud kafir adalah orang-orang yang benar-benar mengingkari sholat 5 waktu. Adapun orang yang malas dan lain sebagainya, pokoknya orang yang malas umumnya, maka dia hanya dosa besar di atas dosa besar yang lain. Dosa besar tapi belum sampai kesyirikan, masih di bawah kesyirikan tapi dosa besar itu ya. Tapi dosa besar. Jadi orang yang meninggalkan sholat 5 waktu dosa besar, tidak kafir gitu. Itu yang dimaksud malas itu sholatnya bolong-bolong gitu. Apa sama sekali enggak? Kalau ini sama sekali enggak sholat. Hadis ini menunjukkan sama sekali tidak sholat. Makanya dia meninggal tidak membawa amalan sholat 5 waktu. Malah sama sekali tidak sholat. Bisa jadi seperti mbah-mbah kita atau tetangga kita yang Islam KTP itu nek kula ngarani. Islam KTP itu dia masih ada harapan surga, tapi harapannya tipis loh nggih. Harapannya tipis nggih. Nah, tadi dalilnya kan memang
kalau Allah mengampuni. Nggih. Kalau enggak ya tetap Neraka. Heeh. Tapi kalau Allah mengampuni ini menunjukkan tidak kafir, Pak. Nek kafir nggak mungkin diampuni. Orang kafir nggak mungkin diampuni. Tapi beda dengan dalil yang pertama. Barang siapa yang menjalankan sholat dengan Nggih. sungguh-sungguh masuk surga. Nggih. Jadi jelas dalil itu. Lah iya masuk surga. Yang tidak mengerjakan nggih insa adzabahu wa insa ghafaralahu. Jika Allah menghendaki disiksa, jika Allah menghendaki diampuni. Berarti menunjukkan tidak kafir ini lho, Pak. Nah itu wallahu a'lam. Duh, mboten toh. Memang itu menunjukkan tidak kafir. Diampuni Allah itu kan kita juga nggak tahu. Duh, Tapi lah nggih, diampuni atau tidak yang jelas itu berarti menunjukkan tidak kafir. Karena kafir dan musyrik itu jelas tidak ada ampun gitu. Ngerti maksudnya, paham nggih? Paham nggih maksud kula? Maksudnya di situ. Berarti ini menunjukkan orang yang tidak sholat sama sekali asal dia masih mempunyai amalan la ilaha illallah dia tidak kafir itu loh. Maksudnya di situ. Tidak kafirnya bukan masalah diampuni atau tidak, tapi kemungkinan diampuninya memang kecil. Mengko riwayat hadisnya ada. Ya ini termasuk di tokoh itu, pengecualian itu. Ya. Ada orang yang diampuni tanpa ada sholat 5 waktu itu. kenapa dia tidak melaksanakan sholat waktu itu perlu ditelaah dulu. Jadi artinya apa dia tuh belum mengenal masalah keagamaan bahwa sholat itu wajib, atau memang disengaja dia itu memang nggak mau sholat. Oh itu untuk pribadi orangnya, untuk kita mengklaim itu memang harus ditanya. Tapi ini umum Pak, dalil umum. Ya ini bahwasanya hadis ini menunjukkan bahwa orang yang tidak sholat 5 waktu tidak kafir itu. Nah, jadi mungkin kalau potong, nek jenengan ingin menyampaikan kepada yang lebih senior, monggo ini. Jadi akhirnya ini harus dijamak, mau nggak mau dijamak karena di tokoh itu termasuk orang yang tidak ada sholat 5 waktu sama sekali. Harus dijamak, nih dijamak berarti ketika kita meyakini orang yang meninggalkan sholat kafir, berarti hadis ini mau dibawa kemana? Ini hadis sahih perkataan Nabi Muhammad SAW. Ketika kita mengatakan tidak kafir secara mutlak, yang mengatakan kafir mau dibawa kemana? Kan seperti itu. Padahal ada hadisnya. Jadi dua hadis itu dijadikan satu. Nah, sehingga pemahamannya bahwasanya yang dimaksud kafir tersebut adalah orang-orang yang memang tidak meyakini kewajiban sholat 5 waktu. Seperti itu. Jadi yang bisa masuk surga itu walaupun nggak sholat, tapi dia pernah melafadzkan la ilaha illallah. Nah, itu ada yang berpikir tidak hanya dalam ucapan. Itu masalah kesempurnaan Islam, kesempurnaan iman. Karena sudah menyatakan la ilaha illallah, berarti taat pada Allah, Nggih. pada Rasul. Lah nggih itu masuk di kesempurnaan. Nggih, kesempurnaan iman, kesempurnaan Islam nggih. Karena apa? Jika dimasukkan mutlak seperti itu, maka hadis ini tidak bisa dipakai. Padahal ini perkataan Nabi Muhammad SAW. Itu masalahnya di situ. Jadi kita harus mengimani seluruh hadis itu. Nah, jadi ini jenenge metode dijamak itu. Nah, nek kula lebih mantep dijamak sehingga termasuk tonggo-tonggo kita sing Islam KTP itu masih disolati ketika meninggal. Karena efeknya ketika kita menganggap Islam KTP itu kafir, yang pertama kita tidak boleh anaknya gak oleh maris karena orang kafir. Umpama anaknya sing gak salat, bapaknya gak oleh maris anaknya, nek bapaknya sing gak salat, anaknya gak oleh maris bapak itu yang pertama kalau dianggap kafir. Yang kedua, nek dianggap kafir, Islam KTP itu nggak boleh disolati. Dan selanjutnya efeknya tidak boleh dimakamkan di kuburan Islam. Jika itu mutlak kafir nggih. Ketika tidak mutlak harus ditanya dulu. Mulane ulama nek ngarani iki kafir ndak harus ditanya dulu nggih. Ditanya orangnya dulu, kenapa kamu nggak sholat gitu. Nah, sehingga orang-orang Islam KTP itu masih boleh disolati nanti ketika meninggal dan boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin Islam KTP niku. Tapi ketika kita berpedoman kafir secara mutlak orang yang meninggalkan sholat maka itu tidak bisa. Karena dia kafir, itu efeknya nggih, efek dari kafir. Gantung diri itu masih Islam dia, nggih. Masih Islam. Dia dosa besar gitu. Oke. Jadi itu insya Allah nanti kula potong nggih, nanti bisa jadi disampaikan kepada yang lain karena ini penting nek cara kula nggih.